البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab Usyam, kitab yang kelima di buku ini. Masih dalam pembukaan ya puasa ini, pembahasan puasa ini yaitu tentang puasa Ramadan. Terakhir disebutkan bahwa al-hijamah berbekam lebih bagus ditinggalkan ketika puasa. Ilahnya atau sebabnya sebagai para ulama, untuk orang yang dibekam kemungkinan semakin lemah sehingga membawa kepada buka. Ya, itu takutnya nanti dia berbuka sebabnya. Ya, akhirnya menjadi berbuka batal puasanya. Adapun orang yang membekam, ya kalau dulu disebutkan dengan menggunakan tanduk dan semisalnya yang dia hisap, takutnya masuk ke dalam kerongkongan dia. Ya, gitu. Jadi bagus tinggalkan. Berikutnya akan dibahas tentang kohol, ya, iktihal, yaitu celak, ya, mencelak. Apakah membatalkan puasa? Kesimpulannya tidak, mencelak. Jadi yang diletakkan di atas mata itu kan supaya pandangannya semakin tajam, juga kadang ada di situ keindahan dan sebagainya. Jadi benar celak ini tidak membatalkan puasa. Qala Allah Ta'ala hadis yang ke-19 dan itu hadis ke-626 di buku ini. Qala Allah Ta'ala wa Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini dhaif. Di situ ada rawi Az-Zubaydi namanya Sa'id bin Abdul Jabbar. Ya itu. Dhaif. Juga sebenarnya menyebutkan guru-gurunya majahil. Jadi orang-orang yang tidak dikenal. Ya, sehingga di sini adalah dhaif. Bahkan nanti disebutkan mengisyaratkan Imam Ibnu Hajar juga itu adalah dhaif. Ibnu Jarir mengatakan dia itu kadzdzab, pendusta. Imam Nasai mendhaifkan. Dhaif di sini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadan. Bercelak ya di bulan Ramadan. Maksudnya di siang hari kan itu. Wa huwa shaimun, dalam keadaan beliau berpuasa. Ibnu Majah berkatakan Ibnu Majah di sanad dhaif dengan sanad yang lemah. Sengaja Ibnu Majah menyebutkan di sini lemah ya. Mengisyaratkan. Tapi untuk apa? Tapi untuk membahasnya, untuk kita membahas bagaimana celak ini kan itu. Jadi bawakan hadis walaupun dhaif untuk dibahas. Dan ini menunjukkan ya bahwa mencelak tidak membatalkan puasa Ramadan. Waqala Tirmidzi, Imam Tirmidzi belum mengatakan la yasihu fi hadzal bab syai'un. Tidak sahih, tidak ada yang sahih di dalam bab ini, dalam masalah ini sesuatu pun. Yaitu Imam Tirmidzi belum mengatakan ya, di sunannya waktu ahlul ilmi berselisih ahlul ilmi fil kuhl bercelak ini di soal untuk orang yang berpuasa. Bakarihu ba'dhum, sebagian mengatakan itu adalah ya makruh ya, demikian. Maksudnya kalau orang terdahulu makruh di sini adalah haram ya, demikian. Ini sebagaimana sering kita sebutkan. Dan benar ulama ya bahwa mencela itu tidak membatalkan puasa sama sekali. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Ya, demikian juga Abu Hanifah, demikian juga yang lainnya. Nah, jaiz, sungguh itu adalah boleh, wala karahah, tidak ada makruhnya sedikit pun. Wala iftir, tidak membatalkan. Ya itu. Lalu bagaimana? Apa dalilnya? Hadisnya tadi dhaif. Dalilnya yaitu baratul asliyah. Ya. Al-asl anna shaim la yuhkam alaihi bil fitr illa bidalil. Asalnya seorang yang berpuasa itu tidak dihukumi berbuka
tidak dihukumi dia itu batal puasanya kecuali dengan dalil yang sahih kan itu. Jadi hukum asal orang yang puasa itu adalah puasanya tidak batal kan itu. Kecuali ada dalil yang sahih menyebutkan puasanya batal seperti makan, minum, mendatangi istri, ya menjimai dan sebagainya. Kan jelas itu. Adapun di sini tidak ada dalil tentang masalah ya mencela. Tidak ada yang sahih. Bahkan ada yang dhaif tapi ya, ada yang dhaif mengatakan tidak batal, yaitu hadis ini kan itu. Jadi dalil paling kuat yaitu apa? Baratul asliyah. Jadi asalnya bahwa orang yang berpuasa itu tidak dihukumi batal kecuali dengan dalil yang sahih. Di sini tidak ada dalil yang sahih tentang masalah ya melakukan kohl ini tadi, mencela. Ya jelas. Kemudian juga sebagian dari Imam Sunani rahimahullah, walaupun kita jarang ya, di antara kita jarang memakai kohl. Itu biasa perempuan itu biasanya ya ada dijual itu letakkan di alis ya itu. Atau ya ini di bulu mata sekitar itu. Juga menyebutkan demikian ya. Padahal itu termasuk sunnah sebenarnya. Maka disebutkan oleh Imam Sunani di sebelum salam ya, kalau taruhlah bahwa dia itu ya bisa masuk, taruhlah bisa masuk, tidak ada jalan untuk menuju ke kerongkongan itu. Taruhlah mata ini ya bisa masuk celah itu, dia tidak masuk ke kerongkongan itu. Jadi mana dalilnya kemudian dia itu membatalkan? Ini diantara dalilnya. Kemudian juga dibahas kalau tadi kohol jelas tidak. Bagaimana umpamanya orang sakit telinga umpamanya, kemudian memasukkan cairan, membatalkan enggak? Tidak. Karena apa? Karena tidak ada lubangnya menuju ke tempat makan dan sebagainya. Demikian juga sebagian yang menyebutkan seperti apa? Kalau bekaman jelas itu ada akupuntur dan sebagainya, itu juga insyaallah tidak membatalkan puasa. Demikian juga menyebutkan ihtikon ya. Kalau tadi celah itu kan kalaupun masuk ke mata itu kan tidak ada hubungan ke perut dan sebagainya kan, tenggorokan dan sebagainya. Demikian juga ihtikon itu maksudnya memasukkan obat lewat dubur pantat ya. Sebenarnya tidak membatalkan. Karena tidak ada seorang pun mengatakan makan lewat situ kan itu. Tidak dikatakan makan, tidak dikatakan minum. Sesuatu yang dimasukkan dari dubur sehingga tidak membatalkan. Ya itu. Demikian juga kalau kita membahas sebelumnya tentang masalah menyentuh istri dan sebagainya. Di sini dibahas tentang istimna. Ya, istimna itu onani. Apa membatalkan? Disebutkan oleh para ulama pendapat jumhur, maka onani ini yang mengeluarkan mani dengan sengaja itu merusak puasa, membatalkan. Ya, itu hadis yang pernah kita lewat. Allah tidak butuh kepada dia meninggalkan makanan, meninggalkan minumannya. Ya. Demikian juga seorang yang dia itu hadis qudsi. Seorang yang itu berpuasa, yada'u ta'amahu, dia meninggalkan makanannya, wa syarabahu, minumannya, wa syahwatahu, meninggalkan syahwatnya, min ajli, karena aku. Hadis muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah. Jadi orang dalam berpuasa dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya ini dia tidak meninggalkan syahwat. Ya berarti apa? Membatalkan. Walaupun juga pendapat kuat juga seperti Ibnu Hazm, Imam Sunani, tidak ada dalil yang khusus menyebutkan ini batalkan. Bahkan Syekh Al-Albani juga berpendapat demikian. Demikian Syekh Mubil. Tapi ulama lebih tepat bahwa orang melakukan onani batal, ya batal puasanya. Ya itu. Dalil tadi kita sebutkan. Kemudian berikutnya hadis nomor yang berikutnya tentang seorang yang dia itu makan dan minum lupa. Wa Nabi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan di sebuah Muslim ini. Qala Rasulullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun, barang siapa lupa dalam keadaan dia itu berpuasa, fa akala aw syariba, maka dia makan ataupun minum. Puasa di siang hari, lupa dia makan ataupun minum, fal yutimma shaumahu, maka dia menyempurnakan puasanya. Jadi hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Innama at'amahullah, hanyalah sebenarnya Allah memberikan makan dia. Wasaqahu, dan Allah memberikan minuman dia. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Imam Sunani belum menyebutkan
Wal hadis dalil hadis ini ya menunjukkan ala anna man akala usariba, atas sungguhnya orang yang makan atau minum au jama atau bahkan ya mendatangi istrinya nasian karena lupa li suamihi dalam keadaan dia itu berpuasa, fa innahu la yaftiru, maka sungguhnya tidak membatalkan dia. Ya itu jelas. Maka seorang yang lupa tidak masalah ya meneruskan puasanya dan dia tidak batal. Walil hakim disebut Imam Hakim, ini hadisnya sahih juga, man aftara fi Ramadan, barang siapa berbuka di bulan Ramadan nasian, ya ini di siang hari dalam keadaan lupa, fala qada'a, maka tidak ada qada, tidak perlu mengganti, wala kafarah, dan tidak ada kafarah, tidak ada denda. Bahwa sahih, ya dan ini adalah sahih, ini sahih. Ini semua menunjukkan bahwa seorang yang lupa kemudian dia makan ataupun minum atau bahkan jima, maka tidak membatalkan puasanya. Juga disebutkan dalam Al-Qur'an, laisa alaikum junahun bima akhta'tum bih, dan tidak dosa atas kalian apa yang kalian salah ya padanya, yakni lupa. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tapi yang sengaja hati-hati kalian. Demikian juga Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, wahai Rabb kami, jangan Engkau menghukum kami apabila kami lupa ataupun kami tidak sengaja. Ya itu. Kesalahan tidak sengaja. Demikian juga mendatangi istrinya ya. Demikian. Bagaimana kalau ada seorang melihat temannya puasa? Ya, kemudian makan, lupa temannya. Apakah dia wajib menasihati? Iya. Kamu puasa. Ya, seperti anak-anak yang kemarin dia puasa Senin Kamis siang-siang itu. Temannya bilang kamu puasa, makan es, langsung dia tinggalkan. Ya, maka itu kalau dia sengaja terus makan ya batal puasanya kan itu. Sampai di sini sudah ini ya.